Selamat malam, Dr. Kirar. Selamat malam, Bapak John. Hari ini kita akan bicara very interesting, Dr. Ikrar. Tapi pertama, saya ingin memperkenalkan Dr. Ikrar. Dr. Ikrar adalah seorang dokter yang sedang riset di UC Irvine, California, University of California, dan terutama spesialisasi adalah di neurology. Ya. Oke. Ada yang mau ditambahkan, Dr. Kirar? Ya, sekarang ini saya menjadi akademik di University of California, Irvine, School of Medicine. Juga sebagai peneliti utama, ya, namanya peneliti utama dan sekaligus sebagai spesialis. Jadi posisi saya sebagai senior spesialis di UC Irvine. Baik, oke. Silakan, kita akan bicara tentang gangguan kecemasan, ketakutan, dan stres dapat dikontrol. Wah, ini sangat interesting sebab dalam pekerjaan saya banyak stres. Bukan saya aja, istri saya punya orang kerja. Jadi ini sangat bagus. Silakan, Dr. Ikrar. Ya, terima kasih Bapak John. Ini suatu kehormatan Bapak John sebagai host dari Kabari mengundang saya untuk membawakan webinar pada malam hari ini. Waktu Amerika dan tentu saja Indonesia sekarang ini siang hari, ya. Pemirsa sekalian, pada saat ini saya akan share pengetahuan saya tentang gangguan kecemasan, ketakutan, dan stres. Kenapa? Ini juga sehubungan dengan hasil penemuan saya, ya. Kami, ya, di bidang neuroscience yang publish di jurnal Neurophysiology. Kita menemukan bahwa sebetulnya secara prinsip ada metode, teknik di mana stres, kecemasan, dan ketakutan itu sebetulnya bisa dikontrol. Nah, untuk melihat cerita lebih lanjut tentang tema ini, saya ingin mengantarkan hadirin atau pemirsa sekalian bahwa di masa sekarang ini, saya kira hampir semua orang pernah merasakan stres, pernah merasakan ketakutan, apalagi kecemasannya. Itu hal yang normal dalam hidup kita. Karena dengan stres, dengan cemas, dan rasa takut, orang akan berusaha dan berjuang menjadi lebih baik untuk menghilangkan ketakutan-ketakutan tersebut atau stres. Tapi harus diingat, ada beberapa kasus di mana orang-orang tertentu menderita ketakutan itu bukan dalam batas normal, tapi sudah sampai pada tingkat yang berbahaya, yaitu sampai pada tingkat ingin membunuh diri, yaitu suicide. Itu kan sudah tidak normal lagi, dan itu berbahaya. Nah, makanya pada slide saya berikutnya, saya jelaskan hadirin sekalian, bahwa di zaman dunia modern sekarang ini, dengan lifestyle itu ya kita menyangkut gaya hidup, ya. Orang misalnya dengan gaya hidup kemampuannya misalnya hanya untuk beli rumah dan hidup seadanya, tapi dengan tuntutan zaman orang akhirnya melakukan berbagai macam. Dia beli rumah, dia kredit mobil, dia kredit apa kan untuk menjadi ini, dan semuanya itu menimbulkan rasa ketakutan, bisa mampu bayar nggak atau bisa tidak dan sebagainya. Belum lagi gaya kehidupan yang lain, misalnya industrialisasi, ya. Dengan industrialisasi, orang menjadi lebih tertantang, lebih tertekan. Apalagi yang tinggal di kota-kota besar, misalnya Los Angeles, New York, atau Jakarta misalnya. Tentu stres itu sangat-sangat menghantui banyak orang, ya. Dan kalau tuntutan hidup yang semakin berat tadi menyebabkan orang mengalami ketakutan, cemas, dan stres, tapi berlebihan, sampai pada tingkat yang berbahaya, ini bukan hanya bermasalah pada dirinya, tapi dia bermasalah pada kesehatan keluarga, bahkan lingkungannya. Apalagi kalau dia sudah pada tingkatan yang kita sebut dengan anxiety disorder, atau bahkan pada konteks yang lain kita sebut dengan tambahan yang lain yang disebut dengan paranoid. Dia curiga semuanya, dia curiga orang lain ingin menekannya, bahkan ada orang-orang tertentu dengan stres itu, dia curiga orang lain mau membunuhnya, dan sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang abnormal atau tidak normal. Nah,
bercerita tentang konteks itu, maka timbul pertanyaan, apakah kasus orang stres atau orang cemas itu gangguannya di otak atau gangguannya di tempat lain, misalnya di jantung, di hati, dan sebagainya? Jawabannya sebetulnya segala sesuatu itu kan dimulai dari otak ya. Otak merupakan pusat dari semua struktur yang ada dalam tubuh yang meregulasi sistem kehidupan kita. Jadi kasus tersebut, rasa kecemasan, rasa takut, rasa stres, dan semuanya, tentu secara fisiologi dan psikologis itu kita sepakat bahwa terjadinya di otak. Nah, kalau terjadinya di otak, timbul pertanyaan baru lagi, kira-kira itu bisa diobatin nggak? Bisa di-treatment nggak? Atau bisa dikontrol nggak? Itu kan bagian manifestasi dari pertanyaan itu. Karena kecemasan ini atau ketakutan itu atau stres itu kan merupakan hampir semua orang, jadi mayoritas seluruh orang di dunia ini merasakan kecemasan itu. Tapi hanya sebagian yang mengalami gangguan kecemasan dalam konteks yang tahap berbahaya, dan itu harus diobati. So, kalau nggak diobatin, dia bisa sampai pada tingkatan berikutnya, kalau tidak bunuh diri, dia bunuh orang lain atau dia celakakan orang lain. Dan hadirin sekalian, harus diingat, dengan stres dan kecemasan dalam fase tingkat tertentu itu bermakna positif. Orang bisa membuat orang bisa aware, bisa sadar gitu, bisa tertantang dan bisa untuk maju ya. Tapi dalam tahap lewati batas dasar kecemasan tadi, dia akan berdampak kepada berbagai macam lain, yaitu selain dari tubuhnya dia akan mengalami gangguan secara psikologis dengan stres itu, tapi dia secara organik tubuh juga mengalami gangguan yang lain, misalnya jantungnya bisa berbahaya, ginjalnya bisa berbahaya, pernapasannya dan seterusnya, bahkan dalam konteks otaknya sendiri bisa mengalami stroke, ya kan? Jadi kecemasan itu bisa memacu berbagai macam penyakit-penyakit lain, khususnya penyakit otak dan sistem organ yang lain. Sehingga dengan demikian, maka cemas ini sangat-sangat penting memahamannya, kita pahami, kemudian aspek-aspek yang menimbulkannya, dan yang berikutnya kita harus paham juga bagaimana cara mengatasinya. Nah, bagaimana proses yang terjadi di otak sehingga orang itu bisa cemas? Nah, hadirin sekalian, dalam riset-riset kami menemukan bahwa pusat kecemasan di otak itu berada pada gambar ini. Anda bisa saksikan pada PowerPoint yang saya share ini, yaitu di namanya dasar sublimbik, amigdale. Bahasa umumnya itu ya di sekitar batas antara otak dengan batang otak. Di batang otak itulah terjadi suatu proses di mana pada gambar ini hadirin bisa melihat warna kuning itu berarti itu bagian dari signal dari basic otak tadi. Dia masuk ke dalam ke daerah depan otak yang disebut dengan prefrontal cortex atau cortex bagian depan lah, atau otak bagian depan. Nah, dari situ dia akan kembali melakukan rangsangan ke daerah amigdala tadi. Ini makanya ada garis merah itu kan. Nah, itu proses rangsangan itu, dan dari proses itu dia masuk ke dalam warna kuning itu ke bawah. Dia berikan efek pada tubuh kita berupa efek napas, efek jantung dan sebagainya. Nah, konteks ini hadirin sekalian, setelah kita menyaksikan seperti itu, maka dengan skematik seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa sebetulnya gangguan batas dan apa yang terjadi di otak itu pada saat orang stres, itu pusatnya berada pada BNST, Beta Nucleus Striatum Terminalis, bahasa kedokterannya, tapi bahasa umumnya ya daerah amigdala, dasar otak yang disebut dengan sublimbik ya. Nah, itu menjadi pusat kecemasan, itu menjadi pusat
membuat orang stres dan sebagainya. Dan kalau dia stres, dia akan berpengaruh pada organ-organ dalam tubuh kita. Napas, jantung, ginjal, dan pencernaan. Makanya sebagian orang-orang yang stres biasanya dia merasakan denyut jantungnya ini, terus berkeringat dingin. Terus orang-orang itu juga biasanya diare gitu dan sebagainya. Kenapa? Karena pusat itu dirangsang. Karena terjadi excitation yang berlebihan, maka orang menjadi stres. Nah, itu fisiologinya. Bagaimana fungsi terjadi di otak dan mempengaruhi sistem organ tubuh yang lain. Nah, kalau itu sudah ketahuan, apa tahap selanjutnya, hadirin sekalian? Nah, kalau orang stres, orang cemas, orang mengalami ketakutan yang berlebihan, atau anxiety attack, minimal ada 4 ciri utama yang muncul. Pada gambar ini Anda bisa melihat. Pertama, dia punya jantungnya itu berdenyut secara tidak normal. Kadang cepat, kadang lambat gitu. Kalau lihat denyut nadinya itu tidak teratur. Itu karena sistem dopaminergic bekerja dengan sangat kerasnya sehingga jantung berdetnya lebih cepat. Itu tanda yang kedua. Yang kedua apa? Dia merasakan pada otot-ototnya mengalami stres, kaku, dan nyeri, bahkan terasa gatal di otot. Kenapa? Karena fungsi pada BNSD itu mengeluarkan stimulasi sehingga munculkan asetilkolin pada daerah-daerah tertentu dan sehingga memunculkan esterase namanya, zat-zat yang bisa membuat orang merasa kelelahan, capek, dan sebagainya. Perhatikan orang-orang yang stres seperti itu. Kemudian dia juga orang yang stres atau cemas yang berlebihan itu berkeringat. Dan keringatnya kadang nggak normal, keringat di mana-mana gitu. Kita lihat mukanya pucat dan sebagainya karena fase konstriksi ya. Dan yang tanda keempat yaitu feeling of imminent dangers. Dia punya rasanya merasa tertekan, seolah-olah tidak ada harapan lagi. Nah, keempat manifestasi klinis dari orang yang cemas dan stres ini, kalau hadirin merasakan ini atau keluarga Anda merasakan ini, berarti dia masuk dalam gangguan cemas. Atau anxiety attack, atau dalam istilah kedokterannya, anxiety disorder. Atau gangguan kecemasan. Dan gangguan kecemasan ini bisa menjadi satu tahap untuk masuk pada tahap berikutnya. Yang kita sebut dengan gangguan-gangguan lain, paranoid, bahkan bisa menimbulkan kegilaan ya, atau gangguan-gangguan lainnya. Dan manifestasi setelah cemas, gangguan cemas, nyeri, gangguan jantung dan sebagainya, bisa menimbulkan hal yang lain, yaitu bisa frustrasi dan akhirnya bisa bunuh diri, ya kan? Nah, sebelum itu semuanya terjadi, apalagi terjadi dalam kasus kronik dalam waktu lama, maka itu kan orang perlu diobatin. Nah, sehingga dengan demikian maka saya sudah antarkan bahwa kecemasan dalam dunia modern ini luar biasa. Terus yang kedua, bagaimana ciri-cirinya, apa yang terjadi dalam fisik. Terus secara fisiologi dalam ilmu tentang faal tubuh, biasanya terjadi gangguan kecemasan tadi seringkali disertai dengan jantung berdebar-debar. Itu cirinya ya, saya antarkan. Terus ketakutan, keluar keringat dingin, kekakuan pada tubuh, napas terengah-engah. Itu tuh ciri yang sangat umum. Orang yang menderita gangguan kecemasan. Bukan cemas normal lagi kalau ini terjadi. Dia sudah gangguan kecemasan. Semua hal tadi itu dipicu oleh apa? Karena denyut jantung, tekanan darah meningkat dengan sangat tingginya dan membuat pembuluh darah mengecil dan akhirnya terperlas itu sistem. Sehingga mengeluarkan keringat dan seterusnya ya. Nah, mekanisme ini beroperasi untuk menghilangkan kondisi tubuh yang menimbulkan tegangan tadi. Tapi masalahnya kalau terjadi dalam waktu yang lama, sehingga bisa menimbulkan depresi. Dan depresi itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena bukan hanya substansi kerja orang tersebut bisa berbahaya, bisa juga berbahaya dalam konteks tubuhnya, tapi bisa juga berbahaya dalam konteks yang lain, yaitu produktivitasnya menurun, terus bahkan tubuhnya bisa mengalami psikosomatik, gangguan kecemasan yang bisa menimbulkan gangguan-gangguan lainnya. Bisa menderita sakit jantung, bisa menderita stroke, bisa menderita napas terengah-engah,
atau gangguan napas, asmatik, dan seterusnya. Bisa gangguan gagal ginjal dan sebagainya. Jadi, dengan hanya awalnya cemas atau ketakutan, bisa bermanifestasi penyakit-penyakit lain, yaitu secondary symptom disorder, ya. Yaitu ditimbulkan oleh kecemasan tadi. Sehingga stres, cemas, dan ketakutan dalam konteks yang bermanifestasi dalam tubuh, itu sangat-sangat penting untuk diobatin atau dikontrol. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Nah, bagi orang-orang tertentu yang menderita anxiety disorder, kita bisa datang ke dokter atau seorang psikolog, seorang psikiater. Nah, psikiater itu nanti bisa memberikan bantuan, memberikan obat-obat. Pertama, kalau dia karena kecemasannya membuat dia tidak bisa tidur dan sebagainya, maka dia diberikan obat penenang. Kedua, kalau dia kecemasannya karena faktornya dia menimbulkan kecemasan outside tapi berlebihan dan akhirnya menimbulkan konteks yang berbahaya dalam tubuhnya sehingga menimbulkan zat-zat tertentu yang berproduksi sistem regulation sistemnya meningkat, maka perlu dikasih obat-obat yang menurunkan itu dengan memberikan obat anti cemas. Obat anti cemas macam-macam dalam konteks ini. Jadi kalau orang cemasnya karena dia tidak bisa tidur, insomnia dan sebagainya, dikasih obat-obat sejenis diazepam, Valium dan sebagainya. Kalau dia cemasnya karena disebutkan karena dia kurang semangat dan sebagainya, bisa diberikan obat-obat yang sifatnya excitation, ya. Banyak ada pemberi semangat dan sebagainya. Kalau dia cemasannya karena hal-hal berbahaya, bisa dikasih obat-obat pada tingkat tertentu dengan bantuan dokter, bisa memberikan obat-obat ekstasi, tapi itu dikontrol, ya, bukan seperti dia pakai bebas dan akhirnya dia tidak terkontrol. Nah, itu secara kimia. Nah, hadirin sekalian, baru-baru ini saya ingin menceritakan hasil penemuan kami yang berhubungan dengan studi tentang kecemasan ini. Pada gambar ini, hadirin sekalian, setelah kita interview pasien, terus pasien ini terus kita lihat ada 12 orang pasien yang menderita kecemasan itu. Ada yang merupakan veteran perang dari Irak dan sebagainya. Mereka merasakan gitu, cemasnya berlebihan. Dia selain tanda-tanda vital tadi kita saksikan pada jantungnya, pada pernapasannya dan sebagainya, pada bau mulutnya, keton dan sebagainya, kita lihat pasien ini sampai pada tingkatan dia melihat semua orang yang datang menjadi ancaman, ya, mungkin karena ada trauma pada saat perang dulu, kan, veteran perang di Irak. Ada pesawat aja datang dia ketakutan gitu, seolah-olah pesawat datang membom tempat ini. Nah, itu salah satu dari 12 pasien. Nah, setelah kita periksa itu, ternyata secara umum semua pasien itu dia melihat mengalami gangguan pada sistem organ dalamnya. Dan organ dalamnya itu yang kita temukan tadi bahwa dia berada pada substansia nigra di daerah dasar otak tadi, atau semacam lampu merah atau traffic areanya, ya. Dan kami fokuskan bersama tim kami, kita menemukan bahwa itu disebut dengan BNST, bad nucleus terminalis, itu yang menentukan itu tempat itu sangat kecil di otak, berbentuk segitiga di daerah amigdala dan kecilnya sangat. Nah, setelah itu kami melakukan penelitian tambahan dengan menguji daerah itu tentang sistem saraf yang bekerja pada daerah itu. Ternyata ada saraf yang sangat densitinya sangat tinggi, dan Anda bisa melihat di sini. Yang di sebelah kanan ini itu adalah kondisi dalam keadaan normal, tapi yang di sebelah kiri Anda bisa lihat itu dia punya excitation-nya, rangsangannya sangat tinggi. Coba lihat perbandingan antara B dengan D, itu sangat beda. Nah, perbedaan itu menunjukkan bahwa sinyalnya bisa sampai 300-450% lebih tinggi dibanding dengan yang normal. Nah, kita temukan itu, dan akhirnya kita temukan juga bahwa daerah ini bisa dikontrol dengan memberikan sinyal-sinyal laser tertentu yang dengan optogenetik. Sehingga berdasarkan itu, kami mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya stres itu pertama bisa ditreatment, bisa diobatin dengan teknik tertentu. Yang kedua bisa dilakukan dikontrol dengan teknik optogenetik. Nah, itu penemuan terbaru tentang kecemasan.
mudah-mudahan ini nanti menjadi dasar untuk pengobatan berikutnya, di mana dengan uji klinik, preklinik, dan seterusnya, uji klinik fase 1, 2, dan 3, kita bisa temukan bagaimana sistem lewat metode optogenetik untuk mengontrol stres, khususnya orang-orang yang berada pada konteks acute stress disorder yang sangat berbahaya tadi, sehingga itu penemuan terbaru tentang stres yang baru publish di Neurophysiology Journal. Saya kira itu yang kami antarkan, hadirin sekalian. Mudah-mudahan ini bisa membantu apa? Pertama, memahami munculnya stres. Yang kedua, membantu masyarakat bagaimana ciri-ciri stres atau cemas, gangguan cemas. Dan ketiga, apa obat-obatnya, dan yang terakhir, penemuan baru. Nah, itu ilmu yang kami share untuk bulan ini. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Bapak John. Kalau soal obat ya, Dr. Ikrar, bagaimana dokter bisa bikin rumusan berapa banyak apakah cukup apa tidak gitu untuk makan obat, sebab itu bisa juga bercandu ya, kayak apa Valium atau apa gitu. Iya. Jadi bagus pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana dokter bisa mengatur dosisnya sehingga orang-orang tertentu yang menderita stres atau ketakutan yang kronis tidak menderita kecanduan obat. Begitu pertanyaannya, Bapak. Betul, betul. Ya, jadi begini, kita sudah tahu bahwa semua obat itu selalu diciptakan agonis dan antagonis. Agonis itu adalah obat yang saling merangsang atau memperkuat satu obat lainnya. Dan biasa sistem agonis itu dengan reseptor tertentu di sistem saraf kita, dia bisa menimbulkan ketergantungan. Apalagi obat-obat yang bekerja pada sistem saraf pusat. Itu farmakologinya ya. Nah, tapi di lain sisi, ada obat-obat lain yang disebut dengan antidotum, yang itu mencegah terjadinya atau munculnya ketergantungan. Kenapa? Karena dari situ berkompetisi antara obat yang merangsang dengan obat yang ini. Nah, sistem saraf kita juga seperti itu. Ada yang saraf penghambat, ada saraf perangsang. Nah, setelah itu, hadirin sekalian, bagaimana dosisnya bisa ditentukan? Pertama, dosis tentunya selalu berdasarkan berat badan dan usia ya. Dokter itu bisa menghitung berdasarkan body mass index dengan usia. Berdasarkan itu, maka dosis kita bisa berikan. Yang kedua, dosis juga diberikan berdasarkan tingkatan kecemasannya. Dan tingkatan kecemasan itu bisa diukur berdasarkan gejala yang muncul. Kalau dalam bentuk teknik terbaru tadi, kita bisa ukur sistem neurotransmitternya. Sistem dopaminnya. Kayak kan bisa diambil darahnya, dia bisa diukur. Itu juga alternatif kedua. Itu teknik untuk menentukan dosisnya. Jadi, oleh karena itu, makanya obat-obat anti stres ini harus diberikan oleh dokter, karena dokter tahu mengontrol untuk berapa lama obat itu harus dipakai dan berapa lama harus diganti atau harus dihentikan. Dengan konteks seperti itu, maka kemungkinan ketergantungan obat ini bisa dicegah. Jangan ambil sendiri ke apotek gitu. Makanya kan di Amerika nggak bisa, harus pakai dokter. Nah, jangan, kalau di Indonesia ada tuh tempat, mudah-mudahan sudah nggak ada sekarang, namanya pasar pramuka itu. Jangan itu. Ya itu tekniknya, Pak. Diukur seperti itu. Oke. Tapi juga banyak orang yang lari ke drug, ya, atau marijuana, atau apa ya. Bagaimana itu supaya, mungkin itu obat merangsang ya? Iya, kalau buat itu ya. Merangsang. Jadi apakah ada obat juga untuk melawan perangsang yang lain gitu? Iya, ada Bapak Jam. Kita ada misalnya kalau obat-obat ekstasi ataupun obat-obat narkotik yang sudah digunakan tadi dan kita sudah tahu batasnya dan harus diobati, ya kita bisa memberikan obat-obat antidotnya namanya. Obat antinya yang disebut dengan naloxon. Naloxon itu bekerja mengantagoniskan
reseptor di otak itu sehingga dia bisa blok, sehingga orang tidak butuh lagi obat-obat itu. Seperti itu, ada obat. Oke, baik Dr. Ikrar, kami terima kasih untuk memberi informasi yang sangat bagus. Kalau untuk pembaca yang ingin tanya langsung, silakan ikuti lewat Twitter atau Facebook ya, bisa tanya Twitter ya. dan Facebook. Nama saya Taruna Ikrar, jadi mudah dapatnya. Baik, oke. Terima kasih, sampai kita berjumpa lagi. Sampai jumpa Bapak John, terima kasih. Terima kasih. Bye.